Ada mature kontennya, tidak ada yang eksplisit tapi banyak pembahasan dewasa 18+. Bijak dalam membaca ya, kalau tidak ingin membaca, di skip saja. Rhea mengerjap, dibuka matanya perlahan. Ia melirik tangan Gavin yang melingkar, memeluk perutnya. Rhea melirik jarum jam, masih jam 3 pagi. Pelukan sang suami semakin erat. Rhea membalikkan badan dan menatap wajah Gavin yang masih terpejam. Perlahan laki-laki itu membuka mata. Objek pertama yang ia lihat adalah senyum Rhea yang begitu manis. Sayang, Gavin mengusap pipi Rhea. Masih jam 3, balas Rhea. Gavin menggigit bibir bawahnya. Ia selalu saja terpana setiap melihat tubuh seksi Rhea yang hanya dibalut gaun tipis dan menerawang. Semalam udah hilang capeknya kan? Tanya Gavin dengan nada suara yang memberat. Tanpa mengatakannya langsung, Rhea sudah paham maksud Gavin. Rhea mengangguk pelan. Gavin menggeser posisinya agar lebih dekat pada Rhea. Ia berbisik lirih di telinga Rhea. Aku pengen. Desahan Gavin memercikan gairah tersendiri untuk Rhea. Rhea menggigit bibir bawahnya. Ia menatap wajah Gavin dengan sorot yang memendarkan gairah yang sama dengan yang dirasakan Gavin. Sejenak ia bertanya pada diri sendiri. Apa ini yang namanya pengantin baru? Kok gak ada bosennya? Malah kepengen terus. Kamar mandi cuma ada satu di bawah. Ayah biasa mandi pagi sebelum subuh. Nanti kita rebutan kamar mandi. Udah gitu malu mas, kalau kita mandi pagi sebelum subuh. Mana keramas juga. Kelihatan banget kalau kita habis ahem-ahem. Ujar Rhea memelankan suaranya. Gavin tertawa kecil. Kenapa mesti malu? Namanya suami istri udah normal begitu. Ayah juga pasti maklum. Kita nanti mandinya mesti lebih pagi dari ayah. Gavin melirik jam dinding. Ia segera bangun dari posisi berbaring, lalu duduk. Dibukanya kaos yang ia kenakan hingga otot perutnya yang six-pack dan seksi itu terlihat jelas. Hadirkan getaran di hati Rhea. Wanita itu memang sudah terbiasa melihat suaminya bertelanjang dada. Tapi ia tak bosan menikmati pemandangan yang menggoda itu. Rhea terkesiap saat Gavin menindihnya dan menyisakan satu celah kosong. Kedua tangan Gavin bertumpu di kanan dan kiri kepala Rhea, memberikan celah kosong untuk memberi jarak antara tubuhnya dan tubuh Rhea sehingga bisa memudahkan Rhea dalam bernafas. Seringai mesum Gavin mendominasi wajahnya. Hasratnya sudah memuncak sampai ubun-ubun. Rhea tersenyum dan siap dengan apapun yang akan dilakukan Gavin padanya. Gerak cepat, ujar Gavin lalu memagut bibir Rhea dengan ganas. Gavin berjalan beriringan dengan Edwin menuju masjid, sedang Rhea sholat di rumah. Ini pertama kali untuk Gavin sholat subuh di masjid. Biasanya dia sholat di apartemen. Ayah mertuanya menasehatinya untuk membiasakan sholat berjamaah di masjid, karena laki-laki itu utamanya sholat di masjid. Gavin suka dengan udara pagi yang terasa begitu segar. Pepohonan di pinggir jalan maupun yang tumbuh di kebun-kebun menjadi tameng dari cuaca terik di siang hari. Baru saja menginap semalam, Gavin sudah merasa betah. Gavin dan Edwin tak langsung pulang seusai sholat subuh karena mendengar kultum terlebih dahulu. Pak Imam menyampaikan materi ceramah tentang istidraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kultum kali ini saya ingin menyampaikan singkat saja tentang istidraj. Bapak-bapak sudah paham apa yang namanya istidraj itu? Sebagian jamaah mengangguk, sebagian lagi menggeleng, tanda belum paham. Saya akan menjelaskan singkat ya. Jadi gini, kadang ada orang yang diberi kelimpahan nikmat, rezeki lancar, hidup mewah, padahal dia sholat aja nggak pernah. Cuma saat Jumatan untuk jaga image atau cuma sholat hari raya. Hidupnya dipenuhi kemaksiatan, mabuk, main perempuan, tapi kok rezeki melimpah, badannya sehat, istri cantik, pokoknya segala nikmat diberikan. Hati-hati bapak, ini namanya istidraj. Apa istidraj itu? Istidraj bisa diumpamakan jebakan ke lapangan rezeki.
padahal yang dikasih rezeki terus-menerus melakukan maksiat. Jadi kelapangan rezeki yang diberikan ini bukan tanda kemuliaan, tapi ini azab. Apakah orang tersebut akan bertaubat atau justru semakin jauh dari Allah? Secara perlahan, Allah akan menariknya dalam kebinasaan. Ceramah Pak Imam begitu mengena untuk Gavin, bahkan seolah menembus hingga dadanya terhujam. Ia berpikir, dirinya telah diberikan banyak nikmat oleh Allah, perusahaan yang berkembang pesat, harta yang semakin melimpah, kesehatan fisik, wajah yang rupawan, keluarga yang harmonis, istri yang menggemaskan dan bikin gregetan terutama saat prit. Namun dia mengkufuri nikmat dengan tidak mau beribadah pada Allah. Hatinya mulai tersiram hidayah. Tentu ia tak ingin semakin menjauh dari Allah. Apalagi yang ia cari, kenikmatan dunia sudah dalam genggaman. Ia harus berubah dan memperbaiki diri. Dalam surah Al-An'am ayat 44, Allah berfirman, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa." Kesenangan ini maksudnya istidroj. Mereka bergembira dengan apa yang diberikan, gembira yang diwarnai sikap sombong, lalai akan nasihat dan peringatan, maka mereka akan disiksa, diberikan azab. Jadi kita wajib mensyukuri nikmat. Kalau kita diberikan hadiah oleh orang lain, kita mengucapkan terima kasih. Apalagi kalau Allah yang ngasih. Jangan sombong, gak mau ibadah, gak mau sedekah, seolah kita akan hidup selamanya. Semua jamaah mendengar dengan seksama. Gavin merenung, ada rasa malu yang menyusup, menggetarkan hatinya. Selama ini dia bahkan tak tahu cara berterima kasih pada Allah. Sepanjang perjalanan menuju rumah, Gavin terus memikirkan isi ceramah Pak Imam. Hidupnya yang seakan sempurna sesungguhnya berkubang celah dan kemalangan. Ya, malang. Karena selama ini ia lalai untuk beribadah dan mengesampingkan urusan akhirat. Sementara itu, Rea tengah memasak bersama Buli dan saudara sepupunya. Nurul dan putrinya terbiasa memasak untuk Edwin. Karena itu hubungan keduanya begitu dekat. Kali ini Nurul mengajarkan Rea untuk memasak oseng dage. Dage atau tempe dage itu adalah makanan yang terbuat dari ampas tahu. Selain dimasak oseng dengan dicampur cabai hijau, dage juga bisa digoreng dengan tepung. Di tempat lain juga ada makanan tradisional ini, hanya namanya berbeda. Ada yang menyebut tempe gembus. Selain mengolah dage, mereka juga memasak sayur asam, sambal tomat, ikan asin goreng, serta telur dadar. Aromanya lezat banget, Bule. Bule jago masak. Rea senang jadi belajar masak sama Bule. Rea tersenyum memandangi menu yang sudah matang. Iya, Bule dulu itu gak bisa masak. Alhamdulillah Bule senang belajar. Jadi ada peningkatan. Istri yang pintar masak itu punya nilai plus sendiri. Memang zaman sekarang suami gak nuntut istri harus pintar masak. Apalagi kalau orang berada, mereka bisa membayar jasa asisten untuk masak. Tapi percaya deh, suami pasti senang kalau dimasakin istri. Jadi tambah cinta. Nurul tersenyum menatap Rea dan putrinya bergantian. Selain masak, ada satu lagi, urusan ranjang. Kalau istri bisa kasih servis terbaik untuk suami, dijamin suami makin tergila-gila dan gak akan berpaling. Lanjut Hema, putri sulung Nurul yang memang belak-belakan. Nurul tertawa kecil. Rea ini masih pengantin baru, jelas lagi anget-angetnya. Boleh ajarin nih, kalau melayani suami, usahakan badan mesti wangi. Kalau bisa luluran dulu, pakai lulur paling wangi. Jangan lupa, parfum yang aromanya sensual. Nurul menuang sayur asam ke dalam mangkok besar. Rea cerna baik-baik ucapan Buli dan saudara sepupunya. Dua wanita yang sedang bersamanya di dapur ini memang terkenal nyablak. Jadi Rea tak kaget saat mereka belak-belakan membicarakan hal seperti ini. Rasanya ia memang butuh tips agar bisa memberikan pelayanan maksimal di ranjang untuk Gavin. Badan wangi, luluran, menyemprot parfum beraroma sensual. Ia catat semua poin itu dalam benaknya. Oh ya Hema, goreng cuy ini dirampung dhisik ya, Ibu Arbali dhisik. Nurul melepas celemek yang ia kenakan. Oh ya Hema,
goreng ikan asinnya diselesaikan dulu ya. Ibu mau pulang dulu. Nggih Bu, kini tinggal Rea dan Hema di dapur. Nanti siang kalian ke hotel ya? Wah, mau honeymoon nih. Pokoknya aku doain honeymoonnya lancar. Hema, ibu muda yang memiliki 2 anak itu tersenyum melirik Rea. Jika mengikuti aturan silsilah keluarga, Hema seharusnya memanggil Rea dengan sebutan Mbak, karena Rea adalah anak Pak D-nya, yang artinya Rea adalah kakak sepupu Hema. Namun karena usia Rea lebih muda dan agar hubungan lebih akrab, Hema memanggil Rea tanpa embel-embel, cukup memanggil namanya saja. Rea juga memanggil Hema dengan namanya saja. Wajah Rea memerah malu. Iya, rencananya kami mau honeymoon biar cepat punya momongan, jawab Rea. Mau aku ajarin gak trik-triknya biar dirancang makin panas? Hema bersuara pelan agar tak terdengar sampai ruang tengah. Edwin dan Gavin tengah berbincang di ruang tengah. Boleh, balas Rea antusias meski agak malu juga. Tadi ibu udah bahas soal parfum, luluran, badan wangi kan? Nah, kalau tambahan tips dari aku, saat nanti kalian mau kamu pakai lingerie seksi, tapi jangan yang ribet atau banyak talinya dan menyusahkan suami saat melucuti pakaianmu. Nanti keburu moodnya turun. Rea manggut-manggut. Ia bersyukur lingerie yang ia bawa modelnya simpel semua. Terus, jangan malu untuk mendesah atau mengerang kalau nanti kamu merasa terbuai dengan sentuhan Gavin atau merasa enak. Dari buku karya Laurie Mintz PhD yang judulnya A Tired Woman's Guide to Passionate Sex. Kelanjutannya apa ya? Hema menepuk keningnya. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat-ingat. Buku karya Laurie Mintz PhD, penulis buku A Tired Woman's Guide to Passionate Sex and Becoming Clitorid. Why Orgasm Equally Matter. Pokoknya itulah, katanya desahan, hembusan nafas, dan bahkan rintihan perempuan saat berhubungan itu bisa bikin laki-laki orgasme. Intinya desahan itu menambah kepuasan dan membangkitkan gairah, bikin suami jadi terangsang, lanjut Hema. Imajinasi pun menyelinap sekelebat dalam pikiran Rea. Terbayang suara seksi Gavin yang memintanya mendesah setiap bercinta. Rupanya memang ada teorinya bahwa desahan itu memberikan rangsangan tersendiri untuk pria. Terus ada lagi yang penting nih, saat bercinta mesti ada komunikasi yang baik juga. Misal istri gak sungkan untuk ngasih tahu bagian tubuh mana yang ingin disentuh. Begitu juga dengan suami, jujur menyampaikan keinginannya, atau masing-masing bertanya perlakuan apa yang disukai pasangan ketika bercinta. Jadi dua-duanya sama-sama mendapatkan kepuasan. Rea masih menyimak dengan serius. Pria itu punya fantasi yang kadang liar. Cuma mungkin mereka gak berani menyampaikan ke istri karena takut dianggap aneh. Misal ada pria yang berfantasi berhubungan seks di tempat lain selain kamar. Misal kamar mandi atau dapur. Ada suami yang menginginkan istrinya mengenakan pakaian tertentu saat bercinta. Coba saja tanya suami. Selama fantasinya itu aman dan tidak berbahaya, tak apa menuruti fantasi itu. Hema tersenyum, selanjutnya tertawa pendek. Aku udah kayak pakar esek-esek aja ya kasih tips ini itu. Rea ikut tertawa. Gak apa-apa, kamu kan udah lebih berpengalaman, pasti udah lebih paham. Makasih banyak loh tipsnya, bermanfaat banget buat aku. Rea menyungkingkan seulas senyum. Sama-sama, pokoknya sukses ya bulan madunya.